adik-adik. Selamat hari Minggu, kembali lagi bersama kita dengan variasi yang berbeda. Bertiga nih, ada Kak Sandrina, Bang Joshua. dan Kak Resta. Nah adik-adik, kita bertemu lagi di pengajaran sekolah minggu. Nah adik-adik tetap mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Kayak kita ya Kak ya. Pasti jaga dong. Jarak. Nah kita mau masuk pengajaran sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya dengan sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Nah, kita mau mulai pengajaran sekolah minggu. Kita mau berdoa dulu Kak, ya Kak ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat lagu pujian kita. Apa Kak? Mampirlah dengar doaku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ucap syukur Bapa buat di pagi yang cerah ini, Tuhan Yesus membangunkan adik-adik dari tempat tidurnya Bapa, dan tiba saatnya mereka Tuhan Yesus untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu Bapa. Tuhan, bimbing adik sekolah minggu kami di rumahnya masing-masing Tuhan, agar bisa mengikuti pengajaran sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu Bapa, agar bisa menampilkan yang terbaik untuk adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, buat adik-adik sekolah minggu kami yang tidak mengikuti pengajaran hari ini Bapa, apapun yang menjadi alasannya Tuhan Yesus, Engkau yang tahu Bapa, Engkau yang selalu menegur mereka Tuhan Yesus. Tuhan, ini menjadi doa kami Bapa, kami siap untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kakak mau mendengar nih semangatnya. Coba ya. Laskar Kristus. Ya nggak ada suaranya. Coba Belum sama-sama ya makan, Kak ya. Bang. Laskar Kristus siap. Oke, kita mau angkat lagu pujian apa Kak yang pertama? Setinggi-tingginya langit. Dan yang Yang kedua kedua? apa Kak Resta? Kakak lupa apa ya Bang? Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, oke. Oke. Pakai gerakan ya adik-adik. Yang Semangat ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Tunjuk teman dan saudaranya. Katakan, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi katakan, kau sahabatku. kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kayaknya masih belum semangat ya Bang. Belum Ya, makan Kak? pagi kayaknya nih Kak Resta. Apa masih semangatnya baru bangun kurang. tidur? Ya kayak Ih, coba deh Kak kita angkat satu lagi lagu pujian. Siapa tahu adik-adiknya sekarang lebih bersemangat Iya, Kak Resta. betul. Oke, kita angkat lagu pujian apa kak? Mendidih Mendidih di hatiku, lalu Lalu apa? pokok. Yesus pokok. pokok. Semuanya tetap bangkit berdiri, ikutin gerakannya. Semangat ya adik-adik. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Lima kali mendidihnya. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, silakan duduk adik-adik. Udah semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Apa itu Bang Joshua? Firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan hati dan diri kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku
Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau memulai pengajaran minggu ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih karunia-Mu. Kau sudah memberkati kami hingga hari ini Bapa. Tuhan, pada hari ini kami ingin kami mendengarkan sekian dari firman-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberikan kami roh dengar-dengaran Bapa. Berkati adik-adik sekolah minggu Bapa agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekarang kita mau baca Alkitab adik-adik. Kakak yang bacakan ya dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah adik-adik, kakak mau menceritakan tentang isi firman yang sudah tadi kakak bacakan. Pada suatu malam, datanglah Yesus dengan murid-muridnya ke sebuah taman adik-adik. Taman yang bernama Getsemani. Setelah tiba, Tuhan Yesus menyuruh untuk murid-muridnya duduk. Dan Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus dan 2 anak Zebedeus, ikut serta bersamanya. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Duduklah dan berjaga-jagalah, berdoalah." Setelah itu Tuhan Yesus bergeser sedikit untuk berdoa adik-adik. Berdoa kepada Bapa di surga. Kata Tuhan Yesus, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah Tuhan Yesus berdoa adik-adik, Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya yang 3 orang tadi. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sudah tertidur adik-adik. Dan Tuhan Yesus berkata pada Petrus juga, "Berjaga-jagalah dan berdoalah." Setelah itu Tuhan Yesus kembali berdoa untuk kedua kalinya dengan doa yang sama. Setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali lagi ke murid-muridnya yang 3 orang tadi
Dan murid-muridnya tertidur lagi adik-adik karena matanya sudah mengantuk. Setelah itu Tuhan tidak membangunkan murid-muridnya. Tuhan Yesus kembali lagi untuk berdoa ketiga kalinya adik-adik. Dan berdoa yang tentang hal yang sama juga adik-adik. Tuhan berdoa karena Tuhan takut. Tuhan takut disalibkan adik-adik. Tuhan itu berdoa supaya Tuhan Yesus itu melewati proses penyalipan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sesuai kehendakmu. Tuhan Yesus tetap mengikuti. Saking takutnya adik-adik Tuhan Yesus disalibkan sampai berkeringat darah. Kenapa sih Kak Tuhan Yesus takut disalibkan? Kita juga semua tahu proses penyalipan itu sangat menyeramkan dan juga sangat tersiksa ya adik-adik, karena kita akan diludahi, karena Tuhan Yesus akan diludahi, dicaci, dimaki, dilempari. Pokoknya proses penyalipan itu sangat menjadikan adik-adik. Nah, kakak punya cerita adik-adik. Sebuah ilustrasi tentang dua orang anak yang bernama Philip dan Timothy. Si Philip ini dan Timothy ini satu sekolah. Nah, di sekolahnya itu ada pengumuman akan suntik imunisasi. Sedangkan si Philip takut disuntik adik-adik. Philip ini takut sekali disuntik. Nah, kita tonton ya cerita Philip dan Timothy. La 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 la. Hai Philip, Oh, hai Timothy. kamu kok kelihatan sedih? Aku sedih karena besok ada imunisasi. Aku takut dengan jarum suntik itu. Loh, kok kamu takut dengan jarum suntik? Aku juga tidak tahu. Oh iya, aku lupa. Aku juga dulu takut. Cuman karena udah biasa, jadi nggak takut lagi. Jadi kamu besok ke sekolah? Iya, tapi aku bimbang. Oh, ya udah Philip, kamu tidak usah takut. Kalau kamu tidak diimunisasi, kamu akan rentan dengan virus. Oh, begitu ya? Ya, kamu akan gampang sakit. Jadi kita harus imunisasi. Oh, begitu. Ya, aku tahu kamu takut. Tapi kamu tetap harus imunisasi. Oh, oke. Oke, Philip, kita bareng-bareng besok ya. Oke, dadah. Oke, dah Philip. Wah, tadi adik-adik sudah mendengarkan tentang cerita si Philip ya dan Timothy. Philip takut disuntik ya. Walaupun Philip takut disuntik, Philip tetap menjalankannya. Karena Philip tahu manfaat disuntik adalah untuk kesehatan tubuhnya dan untuk terhindar dari penyakit, supaya penyakitnya jauh-jauh. Dan sama halnya seperti Tuhan Yesus kita yang disalibkan. Tuhan Yesus takut disalibkan. Kita tahu Tuhan Yesus takut disalibkan karena proses penyalipan yang menyeramkan. Tetapi Tuhan Yesus tetap menjalankan penyalipannya. Tuhan Yesus tetap disalibkan. Untuk apa Tuhan Yesus disalibkan? Untuk menebus dosa kita adik-adik. Dosa umat manusia. Karena Tuhan Yesus tidak mau manusia binasa seperti itu saja. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Walaupun Tuhan Yesus takut, tapi Tuhan tetap disalibkan dan menebus kita dengan darahnya. Nah, apa yang kita dapat dari pelajaran minggu ini adik-adik? Kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap meneladani sifat Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban demi manusia, demi kita, demi anak-anaknya. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk rajin terus berdoa kepada Tuhan ya. Jangan lupa untuk bersyukur dan meneladani setiap firman Tuhan. Nah, rajin berdoa tiap bangun pagi, tiap mau makan, tiap dimanapun adik-adik berada, harus tetap berdoa kepada Tuhan dan tetap bersyukur. Apapun yang dikasih Tuhan, tetap harus bersyukur. Kita bisa lihat dari pengorbanan Tuhan Yesus disalibkan ya adik-adik ya. Nah, sekian aja firman dari kakak. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik dan kita semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih dan anugerah-Mu, atas berkat yang telah berikan pada hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu menjadi berkat di kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik sekolah minggu agar sehat selalu ya Bapa. Sekiranya ada yang sakit ya Bapa, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kesehatan kembali Tuhan. Dan jauhkan Tuhan penyakit corona dari setiap adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih buat pengajaran yang disampaikan oleh Kakak Grace, Boris Yagian. Semakin dipakai Tuhan lagi ya Kak ya. Dan buat adik-adik sekolah minggu yang sudah menyaksikan YouTube sekolah minggu kita ini atau mengikuti pengajaran kita hari ini, jangan lupa absen di bawah kolom komentar. Dan buat adik-adik sekolah minggu yang mau memberikan persembahannya, boleh transfer di rekening yang di bawah ini. Nah, kita mau menutup pengajaran sekolah minggu kita hari ini. Kita mau angkat lagu pujian kita, Tangaku na met-met dan Di Sona Dong Huboan. Tangaku na met-met tulehon ma ture bata dain nangi nalo jai sayur paku namai tangaki di homai tangaki di homai di Sona Dong Huboan di Sona Dong Huboan Tuhan pargue ningoluku naso kadonian sadia mahargana Tuhan molo sahira juma sude dengan basam jaloma Tuhan sailas maroha. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.